Kalau ngomongin soal acting, nah kayaknya pria yang satu ini bisa dibilang sulit kalau kita tanyakan kualitasnya seperti apa. Wah, apalagi yang perlu dilihat karena banyak sekali penghargaan, filmnya juga udah puluhan. Mungkin dia sendiri juga udah lupa filmnya udah berapa banyak ya. Kita langsung aja undang kata-kata kita adalah dia, Lukman Sardi. Gini dong. Lukman Sardi, film udah berapa? Tuh. Kan bingung kan? Bingung kan dia? Mungkin 40-an gitu. 40-an ya, 40-an. Nah, kalau teater udah pernah nyobain belum? Ada beberapa kali. Nah, kalau boleh tahu yang membedakan ketegangan untuk main teater sama film apa tuh kalau untuk seorang Lukman? Ngomong-ngomong soal tegang, kayak kalau Aku tegang. kalau apa ya? Kalau teater itu kan sesuatu yang kita lakukan di panggung, tentu berbeda banget kalau kita lagi syuting film. Kalau syuting film itu lo istilahnya ada cut dulu, salah, ulang lagi. Kalau di teater itu kan langsung dan kalau nggak bisa salah. Dan kalau misalnya salah ya harus terus dilanjutin. Bagaimana lo nggak tegang gitu dengan begitu banyak orang langsung nonton dan ekspresinya pun tentu beda dengan di film. Dia harus dari sini sampai ke ujung sana harus tahu itu lo berekspresi seperti apa, vokal, artikulasi, semua harus lebih jelas gitu. Kalau film kan lebih kadang-kadang karena ada close up, ada apa, jadi ekspresi kita gitu bisa jadi. lebih main ke dalam. Tapi kalau di teater otomatis semua harus Main keluar. ke dalam. Keluar. Harus main kemana? Mainnya mana nih di dalam? Di dalam. Jadi ini konflik intern rupanya. Iya. Lebih banyak konflik intern. Banyak kan konflik intern gitu ya. Oh sih gitu. Tapi kalau boleh tahu nih, lebih sulit dari teater dulu ke film atau film dulu ke teater? Wah itu nggak bisa dijawab kayak gitu kalau menurut gue. Jadi gini, kan sebenarnya basic acting ya teater. Di mana-mana tuh teater adalah basic dari seni peran, ya kan? Film pecahannya lah, gitu kan? Karena awal dulu ada kan teater dulu, baru ada film dan segala macam. Mungkin kalau buat gue pribadi pada saat gue biasa main film, tiba-tiba bermain teater, adalah bagaimana gue harus bisa ekspresif banget gitu. Dan dengan yang artikulasi dan segala macam. Tapi kan kalau di itu kesulitan awal kalau gue sebagai pemain film harus bermain teater. Dan kadang-kadang tapi harus juga natural banget harus kan natural ya. banget kan. Tapi juga ada kadang-kadang dari pemain teater begitu dia masuk ke film karena biasa teater dia akhirnya terlalu over gitu. Jadi tinggal kita nyasatinnya aja gimana kan. Tapi kan terus ada latihannya, ada apa gitu supaya kita terbiasa. Tapi basicnya tetap kalau buat gue acting ya basicnya seni peran ya di teater. Teater ya. Makanya kan banyak kayak pemain-pemain di luar itu dia dari teater. Di sini juga banyak dari pemain-pemain aktor-aktor dari teater. Bahkan banyak kalau yang gue dengar gitu kayak De Niro, Meryl Streep. Mereka pada saat nggak main film, mereka berteater. Karena itu kayak buat mereka kayak gue nge-charge lagi nih gitu. Jadi kayak semacam disetrum lagi lah Disetrum dianya lagi nih. supaya wah ini acting gua nih harus digembleng lagi di situ Iya kan, nih. karena kan tetap bagaimanapun ya itu. Sekarang kalau film lebih banyak dipermudah sih. Kayak misalnya kayak ya itu tadi gue bilang close up, ada detail-detailnya bisa dikasih lihat. Kalau teater kan enggak. Musik ya. Musik gitu kalau itu kayak gitulah. Oh gitu. Kalau misal di teater ya kejadian di situ ya di situ gitu. Di situ dan pada saat Blunder itu kan berarti ketahuan kayak misalnya langsung. mungkin kalau misalnya tiba-tiba salah, bagaimana lo harus bisa berimprovise langsung. Nutupin kesalahan. Orang seakan-akan nggak ngeliat itu salah, padahal itu Lawan salah. main pun harus cepat bereaksi. Melatih hal-hal seperti kayak gitu, spontanitas, Ya aware ya. aware segala macam, di dan sekitarnya. tahu lingkungan yang selebar itu lo harus bisa mengcover semuanya. Itu kan bukan pekerjaan yang mudah. Tapi kalau teater berarti jauh lebih ke mental juga ya. Yes. Mental. Live. Mental ya. Habis Makanya gue pernah selalu bilang, harusnya di Indonesia itu ada di setiap sekolah ada kurikulum teater. Karena buat gue itu melatih mental. Iya. Sekarang anak-anak sekarang udah. Sekarang harus Ada beberapa sekolah iya, tapi maksudnya belum secara skala nasional ya menurut gue. Jadi baru ya sekolah-sekolah international school atau apa itu ada. Karena buat gue bukan hanya masalahnya nanti dia jadi aktor, tapi mental pada saat dia keluar, dia bersosialisasi. Kalau dia mau masuk kerja, dia mesti presentasi. Itu berteater loh
menurut gue Itu penting justru ya. berperan lo, berakting lo. Kalau lo presentasi, kalau lo punya kepercayaan diri yang kuat, itu dilatih dalam seni peran, seni teater menurut gue. Waktu itu waktu apa? Berarti bisa diaplikasikan untuk pekerjaan kita juga sekarang. Aku sekolah SMA, SMP, SMA negeri. Di pelajaran bahasa Indonesia itu ada drama, ada teater. Jadi harus dipraktekin. Cuman memang waktu itu ya cuman itu aja. Iya. Jadi kayak tesnya gitu doang sekali. Jadi nggak ada yang diseriusin. Nggak benar-benar. intens kayaknya, Nggak intens gitu. Nggak intens, kayak di Pelajaran luar kan sendiri gitu kan. Kayak ekstrakurikulernya mereka udah ada pasti ada ketemu teater. musik, Dari ada anak-anak drama TK udah musikal. teater. Begitu mereka emang di situ ya udah terus dikembangin tuh. Dan lo maksudnya bukannya gimana tapi kelihatan perbedaannya gitu. Nah, yang udah lebih matang Ya maksudnya lebih tinggal berani diolah aja keluar gitu kan. mentalnya dan segala macam. Kita kebanyakan ada di teater untuk dipertunjukkan pada saat 17-an aja sih gitu. Segitu. Mengenai kepahlawanan Itu kan Indonesia. 17-an mulu, itu kan lajinya 17 ya. Sekali doang. Spesialis 17 ya. Tapi acting lumayan lah, bisa lah ya, teater bisa. Bisa, Oke, bisa. oke. Aduh, Kita I akan know infokan better. nih. Sebenarnya Indonesia seperti apa sih kesiapannya mengenai teater? Nah, ini adalah teater di Indonesia. Apa aja tuh, Ti? Yang pertama ada Teater Gandrik. Teater Gandrik ini didirikan di Yogyakarta pada tahun 1983. Beberapa seniman yang tergabung di teater ini adalah Heru Kesawamurti, Jujuk Prabowo, Putra Tentara Jasa, dan juga ada Jaduk Ferianto. Teater Gandrik ini terkenal dengan pentas-pentasnya yang bernuansa kritik sosial dan juga politik. Ya, kalau di Indonesia mungkin karena budaya ya, Pak, teaternya itu pasti ada hubungannya dengan politik, sosial, dan komedi. Pasti kalau Indonesia ya. Berikutnya, Teater Koma. Ini didirikan di Jakarta pada tahun 1977. Teater Koma merupakan salah satu kelompok teater yang paling produktif dan juga konsisten di Indonesia. Karena mereka sudah menggelar ratusan pementasan di panggung maupun di televisi. Ini legendnya kayak di Indonesia ya, Teater Iya. Koma ya. Iya. Masih terus aktif ya. Terus sampai sekarang. Sampai Terus sekarang produktif sampai sekarang. kan. Dan ngikutin lah alurnya zaman. Berikutnya ada Teater Mandiri. Teater Mandiri itu didirikan pada tahun 1971 di Jakarta dan dipimpin oleh Putu Wijaya. Teater Mandiri ini terkenal dengan dialognya yang blak-blakan, keras, kasar tapi lucu. Teater Mandiri ini juga sudah melakukan pertunjukan di luar negeri seperti di Amerika, Jepang, Singapura sampai ke Hamburg. Ya, luar biasa juga walaupun bukan di negara-negara berbahasa Indonesia, mereka juga tampil. Walaupun penonton juga orang Indonesia. Tapi bagaimana nuansa-nuansa penonton yang biasa nonton opera atau nonton teater di negara mereka, nonton pertunjukan Indonesia di sana Iya. gitu ya. Berikutnya itu ada teater populer. Ini diresmikan pada bulan Oktober tahun 1968 di Jakarta. Teater ini dipimpin oleh Teguh Karya sebelum akhirnya diteruskan oleh Slamet Raharjo. Dan teater ini dikenal mencuatkan banyak nama di dunia film Indonesia. Yaitu seperti Slamet Raharjo, Christine Hakim, Hengki Sulaiman, dan juga Alex Komang. Teater populer. Ya, dan kesemua nama tersebut sekarang juga main layar lebar ya. Iya. So, Nah, natural. kalau Emi sendiri, Emi tertarik gak main layar lebar? Tertarik banget kalau ada yang menawarkan. Oh iya, iya. Kode, kode. Hashtag kode. Jadi belajar gitu, oke. Terus, tapi emang challenge-nya cuman selalu mengalami masalahnya ya itu. Karena kalau udah biasa di teater kan ekspresif banget. Nah ketika untuk casting ke film kan lebih ke natural dan keseharian ya. Jadi memang Lebih ke dalam. ya, ke dalam banget, dalam banget deh pokoknya sekali ya. Jadi biar keluar gitu kan. Oh iya, iya, oke, oke, ngerti maksudnya ya. Biar maksudnya biar keluar emosinya. Iya, iya. Oke. Tapi lanjut, secara lanjut, natural- Kita lanjutkan. Ada lagi tentang sebuah teater yang mungkin agak sedikit berbeda, yaitu improv theater. Oh my Nah, God. ini gimana nih, Ti? Improv Theater, kita lihat dulu deh tayangannya. Why should we trust you with our investment plan? Thank you. Well, Evelyn, at Ennis Knupp, we're an independent firm, which is a very honest way of doing business. See, we have no conflict of interest. We do not accept kickbacks or gifts. In fact, I even sent a check to the producers of this show for the bottled water I had in the green room. Actually, the water in the green room is free to all guests. I signed my quarterly ethics policy before I came here today. I am not taking any unnecessary risks. Jadi maksudnya dia tuh mereka ini nggak ini, maksudnya dia Gak ada skrip, cuma dikasih karakter aja. mereka cuma dikasih karakter aja. Dan berarti benar-benar action reactionnya benar-benar harus jeli banget. Ini si lawan main akan bereaksi apa, jadi sampai bisa berlanjut Itu sebuah sebenarnya cerita. dilakuin sama Sri Mulat. Bah, ya. The itu Legend improv ya. theater. Sri Mulat itu nggak pernah punya skrip, dia cuman kalau misalnya
datang ngumpul, ini kita punya ceritanya gini. Nanti kamu jadi ini. Iya, Sampai gini, ya udah jalan. Oh gitu, ini sebenarnya dia kalah berarti sama Basuki dan kawan-kawan. Nah, itu Indonesia. Indonesia tuh dia punya gaya teater yang berbeda gitu. Iya, Bagaimana beda. pendekatan dengan Pendekatannya masyarakat bisa menikmati sebuah panggung dengan cair, dengan cara kalau Indonesia sukanya ketawa. Iya. Kalau di luar Ya negeri udahlah sukanya dicoba kalau kita improv teater. Apa? Oh, dicobalah kalian. Oh, Iya, kita boleh kita antara ya. kalian Kalian berdua. bertiga lah. Loh, saya Berdua kan dong. ini. Tamu mereka Berarti gitu. berempat. Berempat tuh. Ya kan? Langsung aja kita mulai nih, Leda. Seleb challenge. Oke. Ngapain nih katanya? Ini ada Gak main sama tamu kita kan? Enggak, sama Ari juga. Tapi di sini cuma ini ada dua. Ini ada ini kan. Oke. Bisa. Nah. DJ deh. Oh, gua aja. Kalau gitu gua aja. Di sini ada dua karakter yang akan dipilih sama Mas Lukman dan Amy. Ya. Kira-kira yang mana? Ini ada masing-masing karakter. Satu lagi Ari mau jadi. Gua jadi DJ aja. Oh, dia udah nentuin sendiri. Dia curang. Biar Dia gampang. udah nentuin sendiri. Jadi apa? Ini namanya improv theater. Jadi improvisasi ketika sudah mendapatkan karakter masing-masing. Ya. Boleh mungkin ladies first? Ya. Abis itu berarti Karakter. gue nggak bisa milih kan. Iya benar, nggak I ada like lagi. I like the top one. Oke. Oh. Jangan gua dulu. Oh, saya buka ya? Iya, Oke. Amy coba. And the award goes Baru mau to... Sama nih kayaknya. di Oh, really? nggak ada, gue cuma gini doang. Karakter. Oh my god. ABG Jakarta sok cool, jaim tapi so asik. Oh my god. Bantuin Kak. Ini Ari banget nih kan. Apa tuh? Lansia berumur 71 tahun doyan clubbing, hiperaktif. Ari banget. Banget nih. Harusnya Ari ya. Bel? Ini harusnya dia. Berarti gua nih, jadi gua di DJ dia. DJ. Oke, berarti dimulai dari Ari dulu ya. Hah? Yang berperan sebagai DJ Koplo. DJ. Kamu apa perannya? Mas Roma sama ini. Ada ABG deketin gua nih kayaknya. Kak, aku boleh selfie? Apa? Apa? Boleh selfie nggak, Kak? Ya keren-keren. Selfie, bentar selfie. Oh selfie. Suka sih? Gak ada lagunya. Selfie. Oh selfie, ya. Cobain deh lagunya deh. Keren banget. Kak, ada lorde nggak, Kak? Hah? Ada nih, sayur lorde. Lorde Royal, lagunya yang remix. Apa? Yang ini cobain dengerin. Aduh, DJ-nya nggak update banget sih. Ini lagunya enak, coba dengerin deh. Kak, Nih dengerin. Keren kan? kalau One Direction deh. Oh sorry belum dinyalain deh. Dia nggak jelas banget musiknya. Oke. Mau One Direction ya? Nggak mau Lorde dulu deh. Lorde. Lorde. Oke. Yang Royal. 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 Banyak Royal. mintanya Ya, nih tamu. Ini bener nih. nggak tahu tadi minta Lorde terus One Direction nggak dimainin. Kak, Oh! Opa. Ih, Opa ngapain di sini? Oh my God, ini malu-malu banget. Opa? Opa. Apa kabar sob? Apa kabar sob? Oh baik. Kapan gue punya anak kayak lu? Bukan. Aku istrimu. Ya. Anak kita mama. Ayo di sekolah nak. Sejak ditinggal papaku jadi DJ papa. Aduh, kenapa begitu? Tapi cantik juga tuh. Opa, ih. Mau punya anak dari saya nggak? Ya ampun, ya Opa. Lucu bagus ya. Ya ampun, Opa kan opanya Dini. Temennya Lia. Mana tuh? Iya, Opa. Ya, Saya mamanya Dini sayang. Kakak, Saya istri bapak ini. maksudnya kakak tadi cowok. Cewek. Lu gimana sih? Aku cewek. Kak, Bingung kan? bentar selfie dulu. Aduh, Abi. Anak-anak kita mencari. Selfie dulu dong, apa? Sebentar, ini klubnya tutup kapan sih? Gua aja ngarepin tutup di sekarang. Bentar, dikasih dulu lagunya, Bu. Demikianlah kisah perjumpaan antara seonggok DJ. Kasih tepuk tangan. Benar-benar improvisasinya luar biasa. Beneran mendalami sebagai EBG Gengges ya. Ini dikit selfie. Ini kakek-kakek dugem masih gatel.